Dari Grace FM, The Sound of Life, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Shalom, selamat siang. Selamat berakhir pekan keluarga Gracia dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari Sabtu, 19 Oktober 2024, saya Winnie kembali hadir bersama dengan Anda di talk show inspiratif ya, mengenai sebuah hal yang berkaitan dari relationship, lalu juga ada pernikahan, ya, keluarga Gracia, keluarga yang kami hadirkan untuk Anda. Dan siang hari ini bersama dengan narasumber setia di program kami ada Ibu Krisna Dewi Maharti MTH selaku konselor Family First Indonesia, dan program ini juga merupakan kerjasama Suara Gracia dengan Family First Indonesia. Tema hari ini keluarga Gracia sangat menarik sekali ya, yang terluka yang menyembuhkan. Dan untuk keluarga Gracia yang mau bergabung siang hari ini mungkin punya banyak pertanyaan, Anda bisa langsung chatting saja di pesan pendek WhatsApp ya. Nomor interaktifnya sudah pasti tahu, 0817222959, atau kami juga hadir live TikTok dan Anda bisa langsung berkomentar di sana. Oke, tanpa harus berlama-lama, saya menyapa dulu untuk narasumber kita siang hari ini. Shalom, Ibu Krista. Shalom, Kak Bini. Ya, apa kabarnya Bu siang hari ini? Puji Tuhan, kabar baik seperti ya saat ini suaranya terdengar ya. Terlihat sehat ya, ya, ya. Benar-benar selalu ceria kalau suara dari Ibu Krisna Dewi Maharti ini ya, yang sudah pasti familiar banget buat kita semua dan keluarga Gracia juga pastinya. Siang hari ini mau lebih lagi nih Bu mengetahui tentang yang terluka yang menyembuhkan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya Bu ya buat kesediaan waktunya bisa kembali hadir di tengah-tengah ruang siar kami pada saat ini. Oke Bu, tema kita kok menarik banget sih, yang terluka yang menyembuhkan. Ini biasanya kaum-kaum hawa loh Bu ya, yang suka ngerasain begini-gini nih. Bener apa enggak sih Bu? Ya, 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 ya. Pastinya nggak ada yang orang yang tidak terluka. Itu harus kita pahami bahwa walaupun itu luka kecil gitu ya, pasti orang itu mesti pernah kecewa, pernah sakit hati, pernah tersinggung. Tetapi kan yang terpenting bagaimana kita meresponi luka hati, kekecewaan yang mendalam, kepahitan itu supaya kita justru tidak tenggelam ya di dalam luka hati itu, tetapi justru kita nanti pada akhirnya bisa menjadi penyembuh. Nggak tahu nih, apakah Kak Winnie pernah mengalami luka hati? Aduh, yang Kan pastinya saya sih, juga bukan suka gitu ya. kalau terluka itu saya sih setuju ya, kalau manusia itu nggak mungkin ya Bu 100% sempurna yang nggak pernah terluka ya Bu ya. Hmm. Pastinya pernah terluka, yaitu di dalam soal hati, perasaan begitu ya, yang biasanya dialami baik mungkin kaum hawa, kaum pria juga ya. Dan yang pastinya juga kalau kita lihat untuk terluka ini biasanya itu disebabkan dari masa lalu mungkin ya Bu ya, terus masa saat ini yang menyebabkan juga pernah terjadinya kalau memang belum pulih itu biasanya akan terus ada. Dan kalau tadi Ibu bilang itu ada sakit hati gitu ya Bu ya, terus ada kecewaan, ada kesal, itu kayaknya turunannya banyak ya Bu. Jadi gara-gara cuma soal terluka ya. Dan terluka juga itu bisa juga terluka dikarenakan penyebabnya itu dari perbuatan seseorang, dari perbuatan itu mungkin juga dari hal kecil, perkataan, mungkin sikap begitu ya Bu ya, sebabnya ya Bu ya. Betul, betul. Jadi kan terluka itu banyak hal ya penyebabnya gitu ya. Macam-macam dari kata-kata verbal yang Ya. berucap kasar, bisa menyudutkan, bisa meremehkan gitu ya. Itu juga bisa membuat luka hati. Terlebih lagi kalau memang benar-benar perlakuan fisik ya, orang tua yang otoriter, orang tua yang nggak mau dengar anak, yang nggak nganggep anak, masa bodoh lah dalam keluarga kan seperti itu. Kadang-kala juga suami ke istri ya bisa nampar. Kayak kemarin saya nonton film yang baru muncul nih ya, itu apa, izinkan saya menangis, itu kan bagian juga orang-orang yang terluka karena izinkan menangis sekali saja, yang dari keluarga broken home gitu ya, ada KDRT di situ ya, itu terluka sampai pada akhirnya mereka sungguh-sungguh apa namanya ya, mencari jalan yang tentu saja melalui pertimbangan yang luar biasa. Artinya kalau udah terluka itu mau membuat sesuatu untuk bisa dia maju, bisa dia berhasil, itu bisa menjadi penghambat kalau dia belum benar-benar sembuh. Makanya luka itu bisa kebawa ketika dia sudah menikah dan dilakukan lagi. Ini bahayanya. Makanya
tema kita saat ini yang terluka yang menyembuhkan itu mau mengajak kita gimana nih caranya nanti kita bisa sembuh, menghadapinya harus gimana nih meresponinya. Karena memang nggak ada orang yang kebal terhadap luka hati, kekecewaan tuh kan teman-temannya itu kecewa gitu ya, benci, kemudian marah-marah yang besar tuh rombongannya itu ya. Omongan turunan itu ya. Iya, memang sih terjadi juga ya Bu, kalau itu tidak dibereskan, tidak diselesaikan, itu akan menjadi penghambat yang tadi Ibu katakan ya. Nah, Betul, betul. itu udah masa lalu ya. Nah, sekarang kita hidup di masa sekarang, tapi masa lalu itu masih menarik kita ya Bu. Menghantui. Iya, menghantui kita sehingga kita tidak bisa move on ya, nggak bisa menjadi berkat gitu kan ya Bu ya. Hidup kita cuman dalam arti ya terkurung aja gitu kan dengan sakit hati yang mungkin dengan terluka ini yang nggak sembuh-sembuh. Nah Bu, memang agak susah sih Bu untuk menyembuhkannya. Kalau terlukanya di luar luka itu ya Bu ya, mungkin jatuh atau terkilir itu kesembuhannya gampang. Bener nggak sih Bu? Ada obatnya, masanya bisa Betul. kelihatan yang tadinya lukanya basah, oh ini udah kering, sudah sembuh gitu ya. Tapi kalau yang namanya Bu, terluka itu di dalam ya Bu, biasanya di dalam hati. Nah, ini agak susah loh Bu untuk bisa sembuhnya. Dan tadi juga kalau dikatakan kalau lama-lama terus dibiarkan gitu ya, itu akan menjadi sebuah hal yang negatif. Mungkin kita bisa untuk diri kita sendiri, negatifnya bisa juga malah jadi toksik ya Bu ya untuk orang lain. Bener kan? Nah, gimana sih Bu untuk kita bisa belajar? Mungkin kita koreksi dulu kali ya Bu ya, sebelum nanti kita menyembuhkannya itu. Apa yang memang langkah kecil mungkin bisa dilakukan dulu nih Bu, untuk kita bisa tidak menjadi orang yang terluka berlama-lama. Ya, pastinya kita menjadi orang yang tidak terluka akan pengalaman kita gitu yang menjadi orang yang mesti harus belajar bersyukur ya, belajar bersyukur, kemudian selalu mengecek hati kita ya, minta tolong Tuhan untuk menyelidiki hati kita, kayak pemazmur itu kan selidiki hatiku ya Tuhan, ya itu kan bagian dari kalau kita membersihkan mungkin badan kita biar wangi, wajah biar rapi bisa, tetapi masalah hati, masalah luka di dalam itu sungguh-sungguh kita butuh campur tangan Tuhan. Ya, Tuhan yang mengerti betul isi hati kita yang terdalam. Manusia bisa lah lihat depan mukanya bisa tersenyum, tapi dalam hati manusia siapa yang tahu gitu ya. Jadi kalau supaya kita membentengi diri tidak terluka, memang kita harus memiliki hati yang besar ya, yang lapang untuk ucap syukur, untuk tidak gampang menyudutkan orang, tidak mudah menyalahkan orang, kemudian selalu percaya akan pertolongan Tuhan, belajar berdamai dengan setiap orang, kan orang itu macam-macam karakternya. Ada ya. yang omongannya nyinyir, ada yang omongannya ketus, ada yang sekali ngomong mak jelek, gitu ya. Maklum ya Bu ya. Ya gitu ya. Dan kita nggak bisa menghalau mereka kan. Kamu mesti ngomongnya halus dong kan, nggak bisa begitu juga karena kita dihadapkan pada berbagai macam karakter manusia itu gitu ya. Nah kalau kita terbiasa dari kecil memang tertolak misalnya, kamu anak kecil diem aja, awas nggak usah macem-macem, awas nanti papa misalnya gitu ya, dibesarkan dengan otoriter, kemudian ada trauma-trauma masa lalu, ya sulit, sulit untuk misalnya kita berdamai atau sembuh, tetapi bukan berarti nggak bisa. Makanya kalau supaya tidak jatuh ke situ, kita sendiri harus memiliki tadi yang saya bilang hati yang lapang, yang luas itu ya, itu dengan kesabaran, dengan pengampunan, dengan hati yang rela untuk bisa apa ya menerima pendapat perlakuan orang lain. Penerimaan itu yang membuat kita bisa ikhlas tulus, kemudian akan janji Tuhan kita juga tahu bahwa kita seberat apapun pasti Tuhan juga akan tolong kita, itu untuk meminimalkan kita tidak terluka ya, terus kita punya pengharapan dalam Tuhan, itu minimal hal-hal seperti itu yang perlu dilakukan Kak Winnie. Oke, jadi sebaiknya itu yang harus kita jaga ya Bu ya. Jaga hati, kemudian kita Ya. bersyukur ya, menjadi orang yang memang sangat berharga karena setiap kita itu kan punya keunikannya masing-masing ya Bu yang Tuhan ciptakan. Nah itu untuk kita menjaga nih hidup kita supaya tidak terluka. Nah tetapi ya Bu ya, apabila seseorang yang masih tinggal di dalam masa yang terluka itu nih Bu, apakah ada ciri-ciri khusus nggak sih Bu, di mana kita bisa melihat bahwa ketika ya Bu misalnya nih ya menjadi seorang orang tua gitu, orang tua itu kan belajar juga ya Bu ya, karena kan nggak mungkin ya, ya kecuali kalau yang memang sudah punya pengalaman sebelumnya. Tetapi kalau untuk orang tua baru punya anak, nah kemudian
mungkin secara tidak sengaja dalam perkataan melukai hati anaknya, ya Bu ya. Nah, juga ke pasangan kita. Sebetulnya ada nggak sih Bu sebuah ciri-ciri yang bisa kita ketahui bahwa, oh sepertinya anak saya ini masih terluka dengan saya, atau mungkin, oh pasangan saya ini masih terluka dengan perkataan saya, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang bisa kita lihat secara nyata nih Bu. Kalau tadi kan kalau lukanya jatuh bisa kelihatan ya Bu ya, berdarah gitu. Nah, ini kalau yang Ya, mungkin orang tersebut masih tinggal di dalam keterlukaan yang masih ada, itu kira-kira kita bisa lihat nggak sih, Bu, secara khusus ciri-cirinya? bisa gitu ya. Jadi ciri-ciri orang yang masih sakit hati atau terluka tuh pertama gampang marah, ya, dikit-dikit baperan, ya. Hmm. Beda dengan orang yang tenang, yang memang jiwanya sehat, tentu dia akan meresponi hal-hal dengan positif. Tapi kalau orang yang masih terluka hatinya gitu ya, pikirannya juga negatif, ucapannya negatif, masih mudah untuk meledak-ledak gitu ya, nyalain-nyalain orang lain. Jadi emosinya sangat labil gitu ya. Itu orang-orang yang masih menyimpan luka. Misalnya dia nggak suka sama si A gitu ya. Si A itu pulang dari kampung masih oleh-oleh misalnya telur asin gitu ya. Alah, Mm-mm. telur asin di sini juga udah banyak. Ngapain bawa-bawa telur asin? Sama aja nggak kayak pulang kampung. Omongannya selalu aja yang negatif. Negatif Dia nggak bisa ya. berpikir positif. Dan dia juga unhappy. Ya, Oh, selain memang tadi baperan, hmm. kemudian gampang marah gitu ya, dia juga unhappy. Dia sulit untuk tersenyum gitu ya. Dia sulit untuk bersyukur. Hmm. Dia kadang-kala juga ansosial ya. Menarik Jadi diri. menarik diri ya dari pergaulan itu, membuat benteng, bikin kehidupan sendiri ya, karena dia sulit untuk menerima orang lain. Orang-orang yang masih terluka itu sangat sulit untuk menerima keberadaan orang lain, bersyukur dengan kelebihan orang lain, mendengarkan pendapat orang lain, karena dia terluka. Jadi dia membuat kehidupannya kayak kehidupan dia sendiri, yang orang lain gue nggak perlu lah, emang gue pikirin gitu ya. Jadi omongannya selalu ketus, dan lukanya juga macam-macam. Misalnya lukanya dulu waktu pacaran udah mau nikah, diputus, ternyata pacarnya selingkuh. Nah itu nanti Wah. juga omongannya, oh, apa ngapain nggak nikah juga bisa hidup, misalnya macam-macam omongannya bisa negatif kayak gitu ya. Iya, jadi sesuatu yang keluar itu adalah negatif ya Bu ya, itu cirinya ya. Nah, Mm-mm. kemudian kalau orang yang akibat lebih lagi Bu, kalau sampai orang itu tidak meninggalkan ya Bu ya, rasa terlukanya itu tidak sembuh-sembuh begitu kan Bu, ada nggak sih Bu akibat yang lebih fatal lagi daripada itu, dari yang tadi Ibu sebutkan tadi? Apakah mungkin akan Kalau dia pada mental kesehatannya? Bisa nggak Bu? Kalau dia sampai nggak sembuh-sembuh, memang itu nanti akan kebawa di pola dia ketika menikah juga gitu ya. Jadi misalnya dia dulu dikerasin oleh ayahnya atau dipukulin oleh ibunya, dia nggak pernah bisa maafin bapak ibunya sampai bapak ibunya sudah meninggal pun dia udah terserah lah, udah nggak punya rasa, udah mati rasa. Nah ketika nanti dia menikah, dia kan dulu pernah merasakan sakit itu, tetapi dia nggak bisa untuk mengampuni, nggak bisa berdamai, ya itu akan dilakukan pada anaknya. Dia pun akan mukulin anaknya, dia akan keras dengan anaknya, dia akan mencaci maki dengan ucapan-ucapannya, karena dulu dia tidak pernah bisa memaafkan. Ya, jadi ada yang apa namanya sampai dibawa ke ke misalnya dia sampai dibawa ke psikolog, ke psikiater dulu karena marah-marah, mukul meja, macam-macam, itu juga ada kasus yang seperti itu. Ada juga yang ternyata dia mau baru sadar kemudian bisa minta maaf ke kuburannya, yaitu self talk, bicara minta maaf itu lebih bagus karena dia tahu bahwa dia harus berdamai. Kalau enggak ya ujung-ujungnya anak-anaknya jadi korban, pasangan jadi korban, nanti bisa keluarganya hancur. Dia juga bisa karirnya mandek karena dikit-dikit juga ribut dengan anak buahnya, ribut dengan atasannya gitu ya. Sehingga orang nggak suka. Siapa sih yang suka dengan karakter-karakter yang hatinya panas, yang negatif? Nah, itu akibat ketika dia tidak bisa memaafkan. Itu bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan teman-teman, kemudian bisa kehilangan keluarganya, hancur, ya dia ditinggalkan oleh banyak sahabat-sahabatnya, dia juga merasa jauh dari Tuhan. Itu Hmm. beberapa hal yang
yang apa namanya, dampak dari ketika dia tidak bisa memaafkan. Nah, itu ya. Jadi sangat fatal sekali ya Bu sebetulnya ya. Ya, Nah, keluarga Gracie juga ini mungkin yang sedang menyimak ya, karena kita tahu bahwa sebetulnya setiap kita pastinya pernah terluka, begitu ya. Jadi dengan kita yang pernah terluka ini, apa yang kita mau lakukan, begitu ya Bu ya? Apakah kita mau tinggal di dalam masa luka itu lebih lama, lebih dalam, dan nanti dampaknya seperti tadi Ibu katakan ya, bahwa itu akan berdampak yang sangat-sangat merugikan diri sendiri ya. Selain merugikan diri sendiri, pada akhirnya juga merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya ya Bu ya. Nah, kalau keluarga Gracia punya pengalaman seperti ini yang mau dibagikan, mungkin tipsnya juga boleh sehingga kita bisa diskusi ya Bu ya siang hari ini. Silakan boleh gabung di 0817 222959. Oke Bu, kalau untuk orang-orang yang memang sudah tinggal di dalam masa luka ini ya Bu, yang sudah lama atau mungkin dia sudah sempat move on, tapi akhirnya balik lagi, Bu, kembali lagi. Mungkin masih ada trauma-trauma tadi yang mengikatnya ya, Bu, ya. Sehingga dia merasa bahwa, kok kayaknya aku udah hopeless banget deh. Siapa sih, Bu, yang bisa menolongnya, begitu, Bu, untuk bisa membuat dia ini sembuh secara total gitu ya, supaya hidup dia tuh lebih bahagia dong ya, Bu, ya. Kalau tadi Bu katakan, kalau orang yang terluka, itu nggak bisa kelihatan bahagia. Kita sih bahagia semua ya Bu ya hari ini ya Bu ya. Karena orang-orang yang sudah lepas dari masa luka begitu kan Bu. oke, oke ya. Jadi kalau orang-orang yang memang terluka gitu ya, kadangkala unhappy, bagaimana nih ya supaya bisa sembuh gitu ya. Pastinya psikolog, psikiater memang membantu. Tetapi itu niat dari dalam diri kita sendiri harus harus menyadari. Kadangkala orang nggak sadar kalau dia itu terluka, omongan nyinyir, sikapnya negatif, dia nggak sadar kalau itu bentuk dari dia terluka. Jadi kalau dia mau sembuh, pertama harus akui dulu bahwa saya ini ada yang nggak benar nih sikap-sikap saya, pikiran saya. Kenapa saya kok banyak orang nggak beres, nggak suka deket-deket dengan saya. Saya mau berubah dari diri sendiri. Dari diri sendiri harus punya niat untuk berubah. Ya, berubahnya dengan apa? Kalau mau bahagia, karena nggak bahagia itu salah satu dampak dari terluka, makanya supaya bahagia kita memilih untuk mengampuni. Ya, pastinya Tuhan, saya terluka. Aku di hadapan Tuhan, saya terluka. Waktu kecil saya dipukulin. Waktu kecil saya dibanding-bandingkan dengan kakak saya. Atau saya dibanding-bandingkan dengan adik saya. Mama saya pilih kasih. Dia hanya mencintai anak yang cowok misalnya. Hmm. Sementara saya dianggap sepele. Ya saya nggak ada gunanya. Saya disuruh ngalah, suruh ini, suruh bantu, cuma di dapur aja. Oke. Macam-macam itu harus diungkapin. Iya. Pertama ungkapin dulu perasaan luka hati itu di hadapan Tuhan. Tuhan, saya terluka. Waktu itu saya diperlakukan begini, 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 begini. Ya, itu entah dalam keluarga, entah dalam pekerjaan, entah dalam pertemanan, mungkin dibully. Tetapi Tuhan, saya mau memilih hidup untuk mengampuni. Saya mau bahagia. Ya, kemudian tolong saya untuk bisa mengampuni. Ya, langkah kedua setelah kita mengakui luka hati itu, kita belajar untuk mengampuni. Kalau firman Tuhan mengatakan, sedapat-dapatnya berdamailah dengan semua orang. Hmm. Artinya kalau hari ini belum dapat, ya nggak apa-apa. Tapi sedapat-dapatnya Tuhan mau kita itu berdamai. Mungkin hari ini belum siap. Kalau langsung mengampuni itu kan butuh proses ya. Tapi mungkin bulan depan, mungkin Hmm. minggu depan, mungkin tahun depan. Tapi bahwa kita harus mengampuni. Kemudian kita yang ketiga langkahnya, tadi selain mengakui luka kita, ambil keputusan mengampuni. Yang ketiga kita harus punya komunitas yang membangun. Ya, jangan bergaul dengan orang-orang yang ya nggak usah ikut-ikutan lah. Dia mau orang-orang sok pinter yang kemudian hanya meremehkan kita atau membuat kita semakin menarik diri. Cari komunitas yang membangun. Yang ketiga itu ya komunitas rohani yang baik. Ya, komunitas yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Komunitas yang membuat kita semakin menggali potensi yang ada yang baik-baik supaya kita tetap melakukan passion kita. Jadi kita juga hidup beriman, kita mengampuni, kita lakukan passion kita juga belajar menebar cinta. Nah, itu bagian dari proses penyembuhan itu seperti itu. Oke, itu proses penyembuhan berarti adalah satu langkah dari hidup kita sendiri ya Bu, keputusan ya Bu ya, betul, Hmm, sebuah keputusan ya, yang diambil bahwa kita mau sembuh, kita mau di apa ya, diberikan kekuatan yang baru, diberikan hati yang baru oleh Tuhan ya Bu ya, sehingga ya,
luka hati itu tidak selalu ada di dalam kehidupan kita. Nah, ketika Bu, misalnya kita sudah berusaha dengan maksimal diri kita sendiri, seperti itu tadi katakan, akui di hadapan Tuhan, punya lingkungan yang baru, ya, kemudian juga memandang dengan positif, hidup mau bahagia. Nah, ketika misalnya Bu, kita sudah berusaha sendiri, tapi pada akhirnya kita belum bisa lagi move on nih Bu, ya, maksudnya kita masih masih punya kelemahan di sana, kita belum bisa 100%. Kira-kira kita harus datang kepada siapa sih Bu? Kalau tadi kan ke psikolog kayaknya udah kesannya udah tegang, nakutin gitu. Apakah mungkin ada Bu orang-orang terdekat yang bisa membantu kita terlebih dahulu? Ya, kalau orang terdekat pastinya orang yang dia percaya. Ya, saya nggak tahu apakah itu omnya atau Pak D-nya. Biasanya kalau dia terlukanya di keluarga, dia tidak akan lari kepada keluarga. Karena mungkin jadi beban, takut, malah membebani ibunya misalnya. Ya, Jadi kalau misalnya untuk orang terdekat, bisa juga teman. Tapi teman tuh kalau usianya sebaya, kadang-kala memberikan masukannya juga bisa keliru. Pastinya harus ke konselor. Ya, harus ke konselor, psikolog. Tapi kalau sudah mengubah secara kesehatan mentalnya, jiwanya terganggu, nggak bisa tidur, nggak doyan makan, kadang kala blank, kadang kala nangis sendiri, kadang kala merasa pengen bunuh diri, itu mesti ke psikiater. Ya, karena psikiater itu seorang psikolog yang sudah belajar sebagai dokter juga. Dia berhak untuk memberikan obat. Kalau psikolog kan enggak, ya. Konselor kayak saya ini kan enggak, gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar tukar pikiran, menyelesaikan luka hati, bagaimana caranya, kita mendengarkan keluh kesahnya, konselor, psikolog bisa. Tetapi kalau sudah mengubah gaya hidup dia, nggak doyan makan, turun drastis 6 kilo, 8 kilo, nggak ngerti harus mengerjakan apa, pagi jadi malam, malam jadi pagi, udah nggak beraturan, kadang nggak mandi, udah bingung aja hari-hari ini, ketakutan, kecemasan, mesti harus ke psikiater. Karena dia harus didukung dengan obat yang bisa memberikan ketenangan sehingga dia bisa kembali berfungsi dengan normal semuanya, baru kemudian kita dukung untuk aktivitas sehari-harinya, kita support, ya, itu seperti itu. Jadi antara psikolog dan psikiater memang jadi teman yang baik untuk orang-orang yang memang sedang terluka. Kalau nggak cukup teman biasa, karena sekali kok teman biasa biasanya kalau usianya sepantaran, misalnya masih anak-anak muda belum mengalami banyak hal, ya ya, sulit. Tetapi kalau misalnya juga kita percaya pada pembimbing rohani kita, gitu ya, minta didoakan, tukar pikiran, jauh lebih dewasa secara rohani, itu juga baik. Tergantung anak ini atau penderita ini yang luka hati ini lebih srek atau nyaman di mana. Nah itu. Kalau kita mengusulkan dia juga nggak nyaman, takut, males, ini ya susah. Jadi ya. dia sendiri harus punya pilihan. Saya lebih leluasa orang yang di luar gereja lah misalnya gitu. Saya lebih leluasa ke profesional deh, bebas aja gitu ya, ngomong apapun nggak kenal ini gitu. Nah itu bisa juga menjadi pilihan. Biasanya orang-orang seperti itu. Yang jadi persoalan ketika dia tahu bermasalah tapi nggak mau konsultasi, Hmm. mau lari kemana dan cuma mendiamkan diri sendiri, ya itu nggak bakalan selesai. Nggak akan selesai ya Bu ya. Jadi itu memang sebuah dampak yang akan berkepanjangan ya. Selain nanti akan Hmm, mengena mental seseorang, juga dia akan mengena juga pada efek kesehatan tubuhnya ya Bu ya. kenapa? Ya, selain mental kesehatan yang akan kena gangguannya ya Bu ya, itu juga pasti akan ke kesehatan tubuhnya Ya, juga ya kan berdampak. akan berdampak Selain ya. mentalnya. Oke, itu Mm-mm. berarti dampaknya cukup panjang ya Bu ya. Ya, ya cukup panjang. Makanya ini nggak bisa dianggap sepele. Orang Hmm. ketakutan, orang kecemasan, orang mau bunuh diri itu kan juga prosesnya panjang. Makanya luka hati itu juga panjang sekali. Misalnya aku takut mah rasanya pengen bunuh diri. Nah, nanti bisa tahun keberapa kejadian betulan itu. Makanya luka itu seperti misalnya kita terluka di tangan ada bekasnya. Sepertinya kering, tapi ketika masih bersinggungan kok sakit dalamnya berarti belum sembuh. Ya, makanya kalau belum sembuh saat ini ya nggak apa-apa. Ya Tuhan itu tidak serta-merta minta sekarang kok gitu ya. Tuhan mengerti, dia yang akan membalut luka kita, membebat luka kita supaya sampai kering. Artinya ada proses. Naik turun timbul lagi itu memang manusiawi, fluktuatif kan. Namanya luka hati kok langsung sebulan bisa sembuh, ya ya apa Agak-agak namanya? Nggak agak-agak sulit. semudah itu. Nggak semudah itu ya Bu ya. Oke. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya harus 1 tahun, setengah tahun, atau bahkan berapa tahun. Cuman ya jangan lama-lama juga. Kita punya Tuhan, kita punya hati yang harus dibereskan. Kenapa mesti menyimpan dendam kebencian lama-lama, gitu ya?
Iya. Itu makanya kita kalau firman Tuhan di Matius 11 ayat 28 itu kan, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, datang ke Tuhan, aku akan berikan kelegaan. Mau menangis ke Tuhan, silakan menangis. Supaya kita bisa ketika ketemu orang yang melukai itu bisa dengan senyuman atau ketenangan. Oke, Gitu. ini ada yang sudah bertanya Bu ya. Kita langsung bacakan dulu ya Bu ya untuk pertanyaannya Boleh. dari keluarga Gracia. Ya, ini saya seorang NN ya Bu ya. Ini diceritakan bahwa seorang NN ini saya memiliki adik yang saya rasa pada saat ini dia masih memiliki kekecewaan hati kepada orang tua kami. Saat ini orang tua kami sudah tidak ada. Dan adik saya ini merasa bahwa adanya ketidakadilan seperti yang Ibu Krisna tadi ceritakan. Sejak kecil kami selalu merasa dibedakan antara kakak dan adik begitu. Nah, saya melihat adik saya saat ini masih punya luka yang mendalam, terlihat dari perbuatannya yang masih negatif terhadap saya dan terhadap keluarga yang lain. Nah, Bu, yang saya mau tanyakan, apakah ini bagi kita yang hidup tinggal bersamanya, apakah ini menjadi penyakit yang menular? Lalu bagaimana Bu untuk bisa menyadarkan, katanya menyadarkan untuk adiknya ini supaya dia bisa dibantu oleh seorang konselor karena selama ini sangat tertutup sekali. Terima kasih. Nah, gimana Bu? Oke, baik. Pertanyaannya sangat bagus ya. Pastinya menjadi beban keprihatinan ya kalau dia sampai saat ini belum bisa memaafkan atau belum bisa move on. Iya. Pastinya kalau kondisi adik seperti ini, bangun komunikasi dulu. Jadi kalau komunikasinya sudah bagus dengan adik, udah rileks, udah santai, baru kita tawarkan. Ya, jadi Dek, gimana kalau memang kamu ini kan selama ini kan banyak pendiam. Ya. Kadang-kala kita juga nggak enak karena kamu kadang-kala marah, diajak ngomong juga nggak mau gitu ya. Mengambil keputusan sendiri atau kamu sepertinya dengan kita membuat jarak misalnya begitu ya. Apapun coba yang kelihatan nggak bagus itu kita omongkan, tetapi Anda bangun komunikasi yang bagus dulu. Nah, caranya memang apa yang disenangi adik Anda ini tolong dikasihkan. Misalnya dia suka bakso atau dia suka lihat sepak bola. Coba kita nimbrung di situ, ngobrol-ngobrol santai. Baru Tentang ketika sudah ada cair, bicaranya bagus, hubungannya baru kita menawarkan. Kalau hubungan kita belum baik, kemudian mau menawarkan, dia pasti nggak mau. Saya jamin pasti nggak mau. oke. Apa-apaan, jangan lurus sendiri aja diri kamu, gitu kan? Bisa jadi seperti itu. Iya. Kalau hubungannya belum akur, Iya. makanya PR-nya sekarang akur dulu nih hubungannya, ya komunikasinya bagus dulu, baru kemudian kita tawarkan karena bentuk rasa sayang kita. Ya coba dilayani baik-baik, coba kemudian hal-hal yang dia lakukan yang nggak bagus gitu, yang melukai semua dulu-dulu sampai papa mama udah pada meninggal semua itu, kita juga belajar mengampuni. Nggak apa-apa yang dulu-dulu sudahlah, jangan usah diingat-ingat. Belajar yuk minta mikir yang sekarang dan ke depan. Itu nggak gampang. Kalau kakak juga salah minta maaf ya, kita semuanya. Kalau bapak ibu salah juga minta maaf ya dek gitu ya. Walaupun yang salah juga dia, banyak kan gitu kan. Ya, tapi kan kita mau mengambil hati, mau menyelamatkan, mau membuat dia bisa merasa tidak bersalah dan enak gitu ya, saling mengampuni, ya kita harus mau untuk uh, jatuh nyelondoi ya. Kita harus mau untuk terus mengetuk hati dia sambil pastinya minta tolong ke Tuhan. Jadi kuncinya komunikasi baik dulu, baru ditawarkan ke konselor. Gitu. Nah, tadi ditanyakan juga nih Bu, apakah itu merupakan penyakit penular katanya Bu untuk menghadapi orang seperti adiknya itu? Ini kayaknya kakaknya udah mulai agak takut ya Bu ya. Sebetulnya kalau dibilang menular enggak, cuman kalau ada model bapaknya kayak gitu, itu bisa terjadi ke anaknya juga. Jadi anak kan istilahnya kan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bapak ibunya ada yang keras, dia juga kadang-kala ada gennya juga, genetik gitu ya. Itu juga turunannya bisa keras kepala. Misalnya bapaknya cuma diam dari dulu, sehingga ibunya tuh yang mimpin semuanya, yang dominan. Jadi kadang-kala, pusing lah dengan bapakmu tuh diem, diajak ngomong apa-apa nggak bisa ngambil keputusan. Nah nanti juga ada anaknya yang diem kayak gitu, genetik. Jadi kalau nular, istilahnya saya lebih cenderung kepada ada turunannya dan ada pola teladan yang diberikan itu bisa berpengaruh. Begitu.
Bisa berpengaruh ya Bu. Kalau ini kan tadi dari Ya, kasus CNN ini. Tapi kalau misalnya kita punya teman Bu, bagaimana Bu? Itu apakah nular juga Bu? Dalam punya lingkungan teman. ya punya teman yang mungkin masih seperti keadaannya dia sakit hati begitu. Tapi dia teman kita, ya kan kadang-kadang melukai juga tanpa kita sadar dia melukai kita seperti itu dan mungkin dia merasa kita pun melukai dia. Nah lama-lama apakah dia akan menjadi sebuah hal yang bisa menular atau enggak sih Bu gitu kalau ngadepin orang yang seperti ini? Kan kalau firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Bisa nular kalau pergaulannya buruk dan diomongin binatang terus, misalnya. Nah, kita bergaul dengan orang yang omongannya binatang, ya. Misalnya langsung anjrit lu, itu misalnya gitu lah. Kita yang dulu nggak pernah juga, iya lu juga anjrit ya. Bahasa-bahasa gaul sekarang kan anak-anak bisa kayak gitu. Itu bisa menular kalau pergaulannya buruk memang bisa kemudian menularkan ke kita juga yang baik-baik jadi buruk. Jadi hati-hati sekali. Kalau memang sudah dirasa Iya. ucapan-ucapan ataupun omongannya itu toksik gitu ya, udah beracun yang melukai, yang memanipulasi, yang aduh merengek-rengek pada untuk keuntungan dia sendiri. Lama-lama kita juga bisa seperti itu kan jadi buruk. Iya, Jadi lebih baik pergaulan gitu ya. yang sehat lah yang harus kita pilih gitu kan. Lebih baik Kalau kita ada teman jauhi. seperti itu yang Jaga. memang nggak baik gitu ya, tentunya kita sebagai sahabat juga mesti ngomong kamu tuh nggak boleh gitu loh sebetulnya. Sambil mungkin pas enak dia ketawa pas minum minum-minuman sama-sama kita untuk es atau mungkin pas kita makan mie ayam atau apa kita baru bisa ngomong kemarin itu lo sebetulnya melukai hati si Ani lo atau melukai hati Susi lo. Masa kamu bilang gini lain kali nggak boleh? Masa sih? Lah iya. Oh, menurut aku biasa aja. Menurut lu biasa. Tapi buat dia kemarin langsung kelihatan apa raut mukanya itu betul-betul yang nggak terima. Kemudian dia pamit kan? Oh gitu ya. Makanya hati-hati kalau ngomong lah. Kita bisa menyadarkan ketika itu sahabat kita. Atau misalnya kita kena luka. Ya kita saat itu mungkin diam nggak langsung membalas. Tetapi begitu besoknya kita ketemu atau minggu depan ketemu, sorry ya, aku mau jujur ya, waktu itu kamu ngomongin begini, aku sebetulnya tersinggung. Pas kita omongannya baik, pas situasinya baik. Makanya situasi kondisi ketika kita berkomunikasi, itu mau melukai atau tidak, itu sangat tergantung sikonnya. Makanya pilih sikon yang memang sedang tenang, sedang bahagia, kita baru bisa ngomongin orang yang melukai itu bahwa itu sikap yang tidak baik. Supaya nanti dia bisa minta maaf. Akhirnya yang terluka juga kita mungkin dulu pernah dilukai oleh orang tua kita bisa menjadi penyembuh, bukan justru penyebar luka lagi. Iya. Nah, kalau memang kita sudah memberitahu kepada orang tersebut ya Bu ya, bahwa kamu nih kemarin begini-begini loh berbuat negatif gitu terhadap saya. Nah, tapi setelah itu dia balik lagi Bu dengan perbuatannya seperti itu lagi. Nah, kira-kira kita sebagai temannya harus bagaimana tuh Bu? Kalau itu justru kita pandang akan merugikan kita, membawa kita ke ranah yang tidak bagus, bisa menjadi kita yang baik-baik berdosa. Mendingan kita stop untuk istilahnya menjaga jarak lah, Hmm, bergaul dengan orang-orang yang emosinya naik turun, ya. yang membuatkan dengerin aja pinginnya juga kita emosi. Jadi kita bisa tetap bergaul menghargai orang itu, tapi membatasi. Misalnya, sorry ya, saya mau ada pelatihan ini, sorry ya, saya harus latihan di gereja ini. Aduh, saya nggak bisa lama-lama karena harus ada tugas-tugas kantor nih. Oke, kita masih bersama komunikasi dengan Ibu Krisna ya pada siang hari ini. Menarik sekali sih Bu untuk yang terluka yang menyembuhkan. Jadi sebenarnya yang bisa menyembuhkan itu adalah dari diri kita sendiri dulu ya Bu ya. Setelah Ya, itu baru kita mungkin membutuhkan konselor dan mungkin orang-orang sekitar kita. Nah, ada yang lebih hal lagi yang lebih penting nggak sih Bu untuk mengenai tema kita pada siang hari ini Bu? ya pastinya saya mau katakan kalau kita terluka itu tidak sepenuhnya negatif, ya. Kita menderita itu tidak semuanya juga negatif. Ya Tuhan Yesus pun kan memberikan contoh dia juga dilukai. Hati dia juga terluka, dia harus mati sampai di kayu salib. Ya itu bagian dari penderitaan yang kita pun sebetulnya sebagai umat Tuhan harus siap untuk memikulnya ketika kita terluka oleh ucapan orang lain, oleh pola asuh yang keliru karena ketika mungkin orang tua kita menyakiti kita itu bukan maunya dia serta merta, tapi dia dulu juga dibesarkan oleh orang tua yang seperti itu. Jadi kalau di Filipi 1 ayat 29 itu mengatakan kepada kamu,
dikaruniakan bukan sekedar untuk percaya. Pada kamu dikaruniakan bukan sekedar untuk selamat, tetapi juga untuk menderita. Nah, luka hati ini bagian kita juga menderita. Dan itu baik ketika kita terluka, kita menangis, kita bisa menghapus orang lain yang menangis air matanya. Ketika tanpa kita terluka hati, kita nggak pernah belajar tentang mengampuni. Ya, Jadi ketika kita terluka, kita belajar untuk mengampuni. Makanya sembuhkan luka itu. Supaya ketika banyak orang terluka, Anda bisa mendengarkan dengan baik. Anda bisa memotivasi dengan baik. Tanpa Anda pernah mengalami, tentu akan sulit ya untuk kita memahami perasaan dan sakit hati orang lain. Jadi itu yang saya katakan untuk hal-hal penting lainnya di balik semua topik yang ada saat ini tentang yang terluka yang menyembuhkan. Luka itu bagian dari Tuhan membentuk kita menjadi pribadi lebih dewasa dan mengandalkan Tuhan. ya, luar biasa sekali. Jadi memang kita tidak bisa menghindari ya Bu ya, yang namanya Ya, dengan orang, tindakan orang yang mungkin bisa membuat kita terluka. Tapi bagaimana kita meresponinya? Jangan sampai itu menjadi hal yang negatif ya Bu ya. Kalau tadi kita di awal bicara negatifnya banyak sekali begitu ya. Dan memang itu juga tidak boleh sampai terjadi buat hidup kita. Oleh karena itu, mari kita responi koordinasi dengan positif bahwa artinya Tuhan juga melatih kita ya Bu ya. Tetapi kita bisa berbesar hati, mengampuni, mengasihi sesama lebih lagi. Dan mungkin kita perlu harus menjadi pendengar gitu ya Bu. Kadang-kadang kan kita maunya didengarkan terus ya kan gitu. ya, Jadi pendengar itu kan kadang-kadang aduh butuh perjuangan juga ya Bu, mendengarkan orang ya, mengerti orang itu mungkin terluka gara-gara kita ya, atau sebaliknya kita justru yang mau didengarkan karena dia melukai kita ya. Kebanyakan kan begitu ya Bu ya. Oke, jadi hal inilah yang bisa kita lakukan ya Bu ya, hal positif ketika kita mengalami ya, hati yang terluka. Jangan sampai kita memandangnya dengan negatif berlama-lama, tetapi kita harus move on, sembuhkan, karena kita punya Tuhan ya Bu ya, yang bisa ya. memulihkan hati kita. Dan setelah itu keluarga Gracia yang menyembuhkan itu sebetulnya adalah dari kemauan diri kita, dari respon kita, dan selebihnya kita berserah kepada Tuhan ya Bu ya, begitu kan? Ya, oke, baik. Ada hal lain yang mau disampaikan lagi sebelum kita closing? Ya paling tidak kita harus melatih diri untuk memiliki hati yang luas ya, dan selalu belajar untuk mengampuni. Namanya belajar mengampuni itu tidak harus saat ini bisa. Namanya belajar kita harus berusaha dan waktunya kapan tergantung kita juga bicaranya ke Tuhan. Karena mengampuni orang yang melukai kita itu urusan kita dengan Tuhan. Ya, Ya, tapi kalau kita mau lebih baik lagi ya kita harus berrekonsiliasi dengan orang itu. Kita harus bicara baik-baik, kita harus katakan kita mau mengampuni dan kalau kita salah kita minta maaf. Ya, jangan pelit meminta maaf. Itu ya, yang penting juga ketika kita mau menjadi penyembuh supaya ya. kita tidak menjadi orang yang terluka kemudian marah-marah negatif, gampang tua, penyakit ada di tubuh kita semua kita kan nggak mau itu. Ya, kita maunya menjadi penyembuh. Makanya pilih hidup bahagia dengan mengampuni. Oke, baik. Terima kasih Bu Krisna buat waktunya hari ini. Kita percaya keluarga Gracia juga sekarang didewasakan ya mengenai hati yang mengampuni, dan kita juga memberikan ampun gitu ya Bu ya, memberi pengampunan kepada sesama kita itu yang terpenting supaya hidup kita bahagia dan bisa menjadi berkat selalu. Baik keluarga Gracia, semoga Anda diberkati dengan hadirnya talk show kita pada siang hari ini. Terima kasih buat kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi dengan tema-tema yang lain ya Bu ya, yang lebih menarik lagi di waktu yang akan datang, yang mungkin nanti bersama Ibu Krisna lagi, atau mungkin nanti dari Family First Indonesia yang lainnya juga, karena cukup banyak sekali ya Bu ya, konselor narasumber yang bisa membantu kita semuanya keluarga Gracia. Oke, akhirnya kami ini dan Ibu Krisna langsung pamit undur diri. Selamat siang, Tuhan memberkati. Sebentar ya Bu. Udah ya? Udah Eh, kan? udah selesai, tapi aku boleh mau tanya-tanya sebentar nggak Bu? Oh, boleh. Oke, sebentar ya Bu ya. Aku kasih iklan dulu radionya. Sebentar. Ini kan butuh kapan? 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 Kapan?
Jadi dilakukan kepada publik yang cukup. Ada tempat yang paling diberikan. Halo Bu, Ya, Bu, mau tanya apa? sebentar Bu.